Salam Bapak Ibu sekalian, puji Tuhan. Sungguh kami ucap syukur dan terima kasih kepada Engkau pada saat ini pagi hari kami boleh ketemu kembali. Rasanya pada minggu yang kemarin tidak datang, rasa kangen ingin ketemu itu selalu ini yang luar biasa. Saudara yang tiga Tuhan Yesus Kristus pada pagi hari ini kita benar-benar ingin supaya anak-anak Tuhan di tempat ini mengalami kasih Tuhan, mengalami kuasa Tuhan dalam kehidupan kita di akhir zaman yang keadaannya tidak semakin membaik, tetapi juga kita akan melihat bagaimana kesulitan hidup menghibur dalam kehidupan kita. Tetapi bagi anak-anak Tuhan selalu Tuhan itu menyertai, sehingga kita dibuat oleh Tuhan karena kasih-Nya itu kita tampil jadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Amin. Amin. Karena apa? Kan Tuhan sudah berjanji, baik maut, kesulitan, kelaparan, penguasa yang manapun juga tidak bisa, ya, tidak mampu memisahkan kasih kita kepada Allah. Ya, itu kasihnya Allah kepada kita. Puji Tuhan, ini dari awal yang perlu kita renungkan. Firman Tuhan pada saat ini yang ingin sekali menjadikan rema dalam kehidupan kita dan benar-benar menjadi berkat bagi kita semuanya. Ya, saudara yang Tuhan Yesus Kristus, ada suatu tema. Mungkin tema ini agak asing ya, kan ada suatu singkatan sedikit. Milikilah IPK. Milikilah IPK, karunia masa kini untuk selama-lamanya. Milikilah IPK yang kuat. Apa itu IPK? Iman, pengharapan, dan kasih. Ya, iman, pengharapan, dan kasih. Kita lihat di dalam 1 Korintus, Tuhan Yesus Kristus. Ya. 1 Korintus pasal 13, ini tapi saya kadang-kadang agak. 1 Korintus pasalnya yang ke-13, ayat yang ke-13. Mudah-mudahan firman itu sudah tersimpan, tertulis di dalam roh hati kita, sehingga tanpa melihat HP muncul, Roh Kudus memberikan muncul. Ya, puji Tuhan. Wah, ini keterampilan dari komputer ya, bagus sekali. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar adalah kasih. Saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, sekarang mulai dari iman. Apa itu iman? Iman itu seperti badai pujian. Saya cukup langsung mendapatkan suatu kekuatan. Iman itu mengaminkan setiap firman Allah. Iman kan ya? Firman Tuhan mengatakan bahwa tanpa iman tidak mungkin orang itu berkenan kepada Allah. Jadi kalau saudara datang ke tempat ini tanpa iman, tanpa suatu keyakinan kepada Allah, tidak akan berkenan. Tetapi saya percaya setiap anak Tuhan yang duduk di tempat ini datang di tempat ini dengan iman. Karena tanpa iman
iman tidak mungkin kita berkenan kepada Allah. Iman apa? Barang siapa berpaling kepada Allah harus percaya Allah itu ada. Dan semua yang duduk tempat ini, anak Tuhan, harus yakin bahwa Allah itu ada. Yang berpaling kepada Allah percaya bahwa Allah itu ada. Bahkan Allah akan memberikan apa? Upah bagi mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Dan ada semua sungguh hati lalu cari Tuhan, ingin ketemu Tuhan. Ini itu motivasi. Jika pada waktu duduk di hadapan Tuhan, tak andainya rasa syukur merasakan saya ketemu dengan Tuhan yang penuh kasih. Saya ketemu sama Bapakku yang mengasihi. Dan saudara itu kan anak-anak Allah. Mazmur mengatakan engkau diberikan identitas anak-anak Allah, umat pilihan. Saudara Tuhan Yesus Kristus itu. Jadi iman. Saya yakin surat yang kasih Tuhan Yesus dengan iman dan keyakinan saudara pada saat ini datang di rumah Tuhan, di tempat ini, surat Tuhan Yesus sungguh-sungguh mencari Tuhan, sungguh-sungguh dalam Tuhan. Apa yang menjadi kerinduanmu? Tuhan tahu. Apa yang menjadi pergumulan? Tuhan mengerti. Sampai-sampai isi dompetmu Tuhan tahu. Yang kasih Tuhan Yesus. Tapi orang yang sungguh hati ketemu sama Tuhan tadi akan mendapatkan upah, akan diberkati. Upahnya apa? Sesuai dengan apa yang dijanjikan Tuhan, sesuai dengan pergumulan saudara. Apa yang terjadi? Lalu saudara tadi katakan tanpa iman tidak mungkin orang berkenan pada Allah. Iman yang besar dapat memindahkan gunung. Jika engkau percaya dan tidak bimbang dalam hatimu, percaya engkau dapat berkata gunung ini pindah ke laut, itu pasti akan pindah. Tetapi dengan asal tidak bimbang dalam hatimu, percaya apa yang kau katakan itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi. Itu iman. Saya akan ceritakan dari kejadian kenyataan peristiwa di punya di daerah India, pucuk India. Bagaimana seorang misioner tuntut benar-benar, loh kamu kan khotbah, ya, kalau mau punya iman sebesar bisa saja, engkau dapat memudahkan. Sekarang buktikan, loh di depan kami ini ada gunung. Seorang khotbah ini kan dia bingung kira-kira. Biasanya kalau kita percaya gunung persoalan, gunung sakit penyakit, ini gunung beneran. Oleh karena kasih Tuhan, karena cemburan Tuhan, Tuhan berikan hikmat. Karena kita ini adalah hamba Tuhan. Ya. Ada Tuhan di dalam saya. Makanya saya minta pimpinan Tuhan, minta waktu 1 minggu. Saya berdoa. Saya melihat Tuhan Yesus Kristus. Dan mulai saat itu, selesai doa dan puasa menghadap, iya saya siap. Dia Tuhan itu datang. Ada Tuhan. Singkatnya, lahir saya. Ini kepala suku yang kuat, ya.
kekuatannya dengan kuasa-kuasa penyembahan berhala itu sangat kuat sekali. Benar kan? Wah, itu dia nyatakan. Dalam nama Yesus Kristus, gunung pindah. Dilihat dalam kacamata tidak pindah. Yes. Tapi dalam suatu waktu yang habis dalam ucapan karena suatu kerinduan tak percaya Tuhan apa yang katakan firman Tuhan, iya dan amin. Oh, terjadi hujan deras, petir nyambar-nyambar, akhirnya gunung itu tergeser. Gunung itu tergeser. Lalu katakan, lihat ini gunung ini sudah pindah, tergeser. Loh, itu kan katakan kan pindah, bukan tergeser. Setelah itu apa yang terjadi? Pindah beneran dengan positif. Sehingga kepala suku semuanya percaya sama Yesus. Itu termasuk anak buah dari Sandu Sunda itu dalamnya. Saudara lihat Tuhan Yesus Kristus. Tetapi kalau toh memang kita berdoa supaya gunung itu pindah, tidak pindah. Tetap percaya, itulah iman yang sejati. Amin. Sadrak, Mesak, Abednego, sekalipun Tuhan tidak tolong, ya, atau dimasukkan dalam api, sekalipun Tuhan tidak tolong, aku tetap percaya. Amin. Itu iman. Begitu juga kita anak-anak Tuhan semuanya harus mengimani janji Tuhan. Luar biasa. Kami share kesaksian saya dalam pelayanan di ladang Gunung Lawu. Pada waktu saya berangkat dari sana, memang ada tim. Pak Paulus berangkat. Kapan besok? Tapi pagi hari ada sesuatu yang luar biasa. Tolong ini didoakan. Ada seorang pemandu wisata di Tawamangun, ya saudara, yang mandu misalnya mau numpak jaran atau kuda atau dan yang lain, itu mencari, dia sakit mencari kesembuhan karena sakit lambung. Sudah ke dokter sini tidak sembuh, dokter ini tidak sembuh, dokter sini mampir di suatu tempat di mana itu ada suatu BKIA yang BKIA itu yang dikelola dengan seorang bidan yang namanya Ibu H. Terus masuk di sini, ketemu dari timnya ini, didoakan, mau didoakan, ya didoakan. Setelah didoakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, lalu mulai sekarang Bapak istirahat, diinfus, apa yang terjadi? Dan pagi hari itu dia mengalami sebuah kekuatan yang luar biasa dan langsung dengan video call sama saya. Tolong Pak, saya sudah doakan saya sembuh. Dia cerita banyak. Tingkatnya, kok saya di sini? Dulu saya di sini. Tapi yang menyembuhkan itu bukan infus tadi, Pak. Bukan. Yang menyembuhkan adalah Tuhan Yesus Kristus. Lalu ya Pak, kalau begitu minggu Bapak akan gereja ya, saya akan pergi ke gereja yang selama ini dia undur. Kuasa Tuhan luar biasa. Janji Tuhan dia dan amin. Kalau percaya dan tidak bimbang dalam percaya apa yang katakan itu terjadi, pasti akan terjadi. Amin. Amin. Mantap. Amin. Itu sudah
yang berteraku itu iblis. Dan pada saat itu saya khotbah di sana tentang apa? Kemenangan. Karena Tuhan kan, kemenangan atas apa? Dosa. Kemenangan atas apa? Maut. Kemenangan atas apa? Iblis. Dan berespon semuanya. Waktu saya masuk ke gereja, duduk pertama kali, bangku yang kita duduk itu, yang kedua duduk, semangat. Pulang dari rumah, pulang di Surabaya, waktu ke sekolah saya duduk. Tiba-tiba, Pak, butuh kursi berapa? Saya cepatnya begitu. Waduh, saya sungkan. 50. Minggu depan mungkin begini. Aku sediakan, Pak. 50 kursi. Harganya satu kursi 80, cukup baik. Nanti bisa dikirim ke Barat Pulau. Saya mikir-mikir siapa yang akan minum, siapa yang punya mobil box untuk mengangkatnya. Suatu yang bersyukur. Nah, itulah suatu keajaiban, itu mujizat, itu perbuatan Allah bagi orang yang percaya pada Tuhan. Iman bisa membedakan itu. Iman yang sejati tetap percaya walaupun gunung tidak pindah. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Kan kita harus meyakinkan diri bahwa saya ini percaya pada Yesus itu adalah Allah yang hidup, Allah yang penuh kuasa, Allah yang bukan mati tapi sudah bangkit dan hidup, sudah naik ke surga, dan nanti akan datang kembali menjemput kita. Harus yakin itu. Jadi kalau sudah ingin menjumpai bersiarah di mana makamnya Tuhan Yesus, tidak ada. Dia sudah bangkit. Bukan Allah mereka, kelompok mereka itu ada. Karena Yesus adalah Allah. Karena Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Sang Pencipta. Amin. 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 Amin kan yang mantap. Pada saat saudara mengaminkan itu, orang yang beriman adalah saudara. Saudara yang Tuhan Yesus Kristus, ada satu kesaksian yang boleh dibacakan dalam firman Tuhan. Ini tidak kesaksian tapi di dalam firman Tuhan. Roma pasal yang keempat. Ya kita baca. Roma pasal yang keempat. Wah, ini bingung ini tadi. Di mana tadi ada? Ya, Roma pasal yang keempat ayat 17 sampai 18, bahkan sampai 20 yang bisa dibaca. Roma 4. Ini yang dipegang apa orang percaya. Saudara harusnya harus memegang janji Tuhan. Amin. Saudara mau memegang janji Tuhan? Mau memegang janji Tuhan? Iya, harus pegang dong. Tuhan itu berjanji pasti ya dan amin ya. Janjinya Tuhan tidak seperti manusia katanya dalam bilangan. Kalau manusia itu ngomong esok tempe sore beli. Tapi kalau Tuhan sekali ngomong ya dan amin. Saudaraku, katakan ini, seperti ada tertulis engkau telah ditetapkan menjadi bapak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Itu yakin. Aku percaya. Amin. Ya. Haleluya. Gimana Bang? Percaya? Haleluya. Ya saya merenung dalam hatinya. Iya. Mesti ada suatu pasti terjadi. Wah, luar biasa. Amin. Apa yang diinginkan Tuhan pasti akan nyatakan mujizat. Karena kita punya Allah ya. Allah yang dapat membangkitkan orang mati. Allah yang dapat mengadakan yang tidak ada
menjadi ada. Tapi iman itu perlu proses, perlu pergumulan. Lanjutnya 18. Ya, selanjutnya sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, ya berharap apa menang. Namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Tuhan berfirman, kau mempunyai keturunan banyak, tapi istrinya mandul, istrinya sudah tua, tidak bisa melahirkan. Tapi Tuhan berjanji, lewat ini kamu akan punya anak. Jumlahnya seperti pasir di laut dan juga bintang di langit. Janji itu. Dia tetap percaya, sekalipun tidak ada dasar berharap, aku tetap percaya bahwa aku mempunyai keturunan dan nanti akan diperbanyak. Itu keyakinan, sekalipun tidak ada dasar berharap. Karena firman Tuhan itu percaya walaupun belum. Iya. Kebanyakan ada zaman ini ya, melihat dulu baru percaya. Gitu. Itu kalau milih pasangan harus lihat dulu, ya toh, baru percaya kan. Ini iman saudara. Wah, ya wah, mantap ya. Itu aja, kejar aja. Ya, rasanya kayak begitu. Melihat dulu, percaya. Kan itu. Kejar yuk, kejar. Bungkus. Surga Tuhan Yesus Kristus. Itu kan. Tapi kalau kita orang beriman, percaya walaupun belum melihat. Sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, tapi akan berharap dan percaya. Surga Tuhan Yesus Kristus. Kita tidak tahu hari depan tadi seperti katakan akan mengalami ini banyak. Sementara di Jepang sekarang dia para orang-orang pintar mereka mempunyai tim membentuk bagaimana menimbulkan suatu alat yang bisa menanggulangi bahaya planet bumi itu akan jatuh. Ya, itu di Jepang. Tapi sementara di Indonesia telah membingungkan masalah-masalah untuk kemajuan zamannya. Tidak seperti itu, tapi membingungkan masalah saya betul dibingungkan. Oh iya enggak apa ya? Ini maju deh bangsa, mari dia bingung itu. Tapi anak-anak Tuhan mungkin bisa terjadi suatu hal yang tidak diinginkan, bencana alam, dan juga akan terjadi musibah dan tanda-tanda yang hebat dan akan terjadi. Tetapi saya lebih percaya lebih yakin bahwa segala perkara yang akan terjadi dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan apa? Kekuatan kepadaku. Habis saya pulang dari lereng Gunung Lawu dalam pelayan di Lubrek, karena istri yang baru bertobat tadi adalah juga sakit stroke sama dengan istri saya. Istri saya bawa pergi kamar mandi loh, pakai kereta bisa jatuh. Dia ini belok, nah tinggal jatuh terus aku konsentrasi bisa. Tak jatuh. Saya jatuh. Akhirnya ketemu ibu yang kami doakan tadi, Pak Sutoyo tadi. Bahkan menawari Pak Sutoyo mampir sekedap wonten, pakai bahasa Jawa ya, mampir sekedap wonten lereng Gunung Lawu mriki panggil ini dulu wisata menikah mungkin nganu naik nopo bahasa naik turonggo kejadian. Wah betul Pak, wah anak saya yang ikut. Oh gini ya sekarang
Tapi saya masuk di rumahnya, saya berdua, istrinya saya. Pada waktu saya masuk dengan kerinduan dan kita berdoa Tuhan kami jadi di mana telapak kaki yang bantuan tindakan itu kan terjadi sesuatu yang luar biasa. Kita berdoa, mujizat Tuhan terjadi. Tangan yang tadi susah apa diangkat bisa, dan dia mengatakan besok minggu saya akan datang sama keluarga ke gereja. Sampai saya pulang, ya, saya pulang lewat jalur, tidak lewat Madiun, lewat Telaga Sarangan kan, wah gini loh jalannya itu. Dan situ mau cari makan, mau cari toilet. Istri saya sudah nontonnya bukan main. Wah, tidak ada, karena tidak ada rest area. Wah ada, ini selamat dunia enak. Waduh, seru. Jauh dari tempat itu, tempat untuk ke toilet itu atau ke rumah makan. Hujan guys, sudah turun. Iya turun sudah. Kepalanya ditutup sama tas kresek, turun. Saya hujan itu. Ayo jalan. Firman Tuhan katakan segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberikan kekuatan kepada Tuhan. Impartasikan kekuatan buat itu. Akhirnya bisa. Allah itu luar biasa. Dasar. Saya tadi itu kok bisa ya? Ya kan? Iman. Sekarang kita akan dihadapkan dengan macam-macam ujian. Tapi Tuhan telah berfirman, Aku akan menyertai kamu saat musuh menyerang kamu dan kamu akan menang. Walaupun banyak ujian percobaan bertubi-tubi di depanmu, ya sahabat Yesus, pada saat ini kita hanya berpegang pada firman Tuhan 1 Korintus 10 ayat 13 yang mengatakan, biar ujian pencobaan itu terjadi dalam kehidupan kita, biar itu biasa dan kamu kuat menanggungnya. Dan aku ini setia. Allah itu baik dan setia. Dan pasti nanti aku akan berikan jalan keluar. Itu firman Allah. Amin. Dan dengan ini tenang sudah. Ujian apa Tuhan berikan jalan keluar. Karena saya digoda sama anak. Ya sudah. Saya dapat berkata kumpulkan untuk bayar cicilan dulu, bayar operasi dari apa ini listrik. Kalau mungkin di sini bayar listriknya mungkin tidak sampai, ini hampir 1 juta. Air itu juga banyak. Sudah diwantinya saatnya lu 1 mil, nggak pernah saya lihat. Tinggal tipis. Tak serah oleh Tuhan, ya Tuhan, kami percaya orang yang percaya sama Tuhan tidak akan dipermalukan. Hamba banyak kelemahan, kekurangan, tapi berusaha hidup dalam kebenaran. Nyatakan kuasa-Mu. Besok kami akan menyelesaikan masalah. Besok paginya malam kita berdoa. Waduh, model berdoa ya bisa berdiri, bisa duduk, pokoknya berdoa percaya. Nah bagaimana caranya Tuhan, bagaimana? Ada seorang yang dulu pernah aku berkata nikah, di mana itu Prima Rasa itu jalan Manar Kertoarjo itu di Jakarta.
Ya, betul. Pak Pendeta, gimana kabarnya Pak Pendeta? Ini orang Batak. Ya baik. Ya, apa yang menjadi pergumulan Pak Pendeta? Ya, saya tidak ngerti, saya untuk gengsi. Pergumulan apa saya punya iman. Enggak, bagaimana? Saya akan menurut berkat buat Pak Pendeta. Ya monggo, minta nomor itu. Ya sudah. Tak selesaikan. Itu karena Tuhan. Apa yang dijadikan Allahku dapat mencukupi segala kebutuhanku menurut kekayaan di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. 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 Bapak sudah usia sama dengan kita, hampir 70. Bapak sudah 77, saya hampir 70. Kemarin dalam rombongan di tetangga kita, saya waktu mau memberi nasi penyetan di sana, apa? Saya tampil apa? Apa harus awet muda loh, dan nikah lagi Pak. Ini ibu-ibu orang kampung seperti itu. Wah, tidak boleh Bu, seperti itu kita kan. Lu kok bisa awet muda? Itu resepnya apa? Ada resepnya. Pertama kan penuh sukacita dalam Tuhannya, lalu bukan jadi Tuhan, gampang aja. Ya, yang pernah kami utarakan itu, ya, waktunya ya masih ada waktu. Yang pernah kami utarakan itu, ya, dalam Yosua pasal yang 10 ayat 14 kalau tidak salah. Ya, ini Pak, ya 77 boleh Pak, tetapi ini ya firman Tuhan Pak. Ya, mungkin bisa Yosua pasal 10-14 atau terbalik, biasanya ada roh terbalik, atau 14 ayat 10 tapi 10 dulu 14. Oh, terbalik 14 ayat 10. Ya, ayat berapa ayat sebelumnya? Iya, saya katakan sebelumnya ya. Ayat berapa ya? Ya. Saya baca selanjutnya. Saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku membuat tawar hati bangsa itu, aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati cara. Lalu terus ya oke, ikut Tuhan sepenuh hati. Lalu ayat yang ke 9. Pada waktu itu Musa bersumpah katanya, sesungguhnya tanah yang diinjak kakimu itu akan menjadi milik pusaka anak-anakku sampai selama-lamanya, sebab engkau tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Terus sepenuh hati, segenap hati terus ya. Jadi sekarang sudah Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan firman Tuhan itu kepada Musa, dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang setelah berumur 85 tahun dari kejadian, terus pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang. Siap ya, sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Ya, sampai di sini. Ya. Umurku memang 40 tahun. Waktu 45 tahun disuruh lewat padang gurun sama Musa. Dia ikut Tuhan dengan sepenuh hati, dengan setia. Gitu. Kalau Tuhan dengan sepenuh hati, dengan setia dan baik, belajar hidup dalam kebenaran, sebagaimana Tuhan Yesus itu setia. Akhirnya sampai akhirnya semua mati di padang gurun, tinggal 2 yang masih masuk tanah perjanjian. Ini loh tempatmu. Diduduki orang-orang ini. Katakan, kamu siap untuk berang? Pandu. Terus dia bilang gitu, karena aku dipelihara oleh Tuhan,
Karena aku ikut Tuhan dengan sepenuh hati, maka aku siap. Walaupun umurku 85 tahun, sekarang kekuatanku berapa? 45 tahun. 40 tahun. Kan masih muda. Saudara Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jadi kan siap. Ikut Tuhan sepenuh hati, dengan setia. Tuhan pelihara, sehingga pada akhirnya Tuhan itu berjanji dan kita mengalami penggenapan janji Tuhan. Sudah sampai di sini. Itu untuk iman, pengharapan, saudara Tuhan Yesus, pengharapan. Karena di sini juga beriman. Saya ngejar waktu tapi saya akan pengharapan itu berbicara tentang fokus kepada Tuhan, fokus kepada janji Tuhan, dan percaya bahwa janji Tuhan digenapi supaya kami itu dapat meraih masa depan yang penuh pengharapan. Dan meraih janji Tuhan masa depan, fokusnya adalah supaya nanti aku bisa masuk surga. Itu nomor satu. Jadi pada waktu itu mendengar firman dan begitu besar kasihnya Allah akan dunia ini, Dia mengabulkan putra tunggalnya. Siapa yang percaya kepada yang tidak akan binasa, beroleh hidup yang kekal? Kita mempunyai pengharapan yang kuat. Pengharapan ibarat sauh. Sauh itu kan biasa Ibrani 6 ayat 9 ya. Mungkin ya. Waduh, ini saya nanti Mbak Gini tolong dicarikan itu rentetan itu, karena ini saya tadi buka Ibrani 6 ayat berapa yang pengharapan itu seperti sauh yang dilakukan sampai belakang tabir Allah. 9 ayat berapa? Ayo Mbak Gini, cepat sementara. Ayo, siapa yang menemukan? Ayat berapa? Oh bukan. Ibrani pasal 6 19 ya? Oh, ingatnya 9 19 ternyata ya. Puji Tuhan. Tidak meleset, tidak di sini ya Bapak. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilakukan sampai ke belakang tabir Allah. Selanjutnya ayat 20. Ya. Gimana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika Ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Suatu gambarnya itu begini. Sauh itu kan jangkar, jangkarnya kapal. Kapal itu saudara, jangkarnya itu pengharapan. Jadi kita sudah pasti ada pengharapan untuk mencapai suatu tujuan. Kita diteguhkan lewat iman kita dengan pengharapan itu. Saya pasti janji Tuhan digenapi. Saya pasti masuk surga. Saya pasti disembuhkan Tuhan. Saya pasti itu kan harapan saya begitu. Karena saya percaya janji Tuhan dia dan amin. Kalau Tuhan berjanji, Tuhan mikul dosa kita, penyakit kita, penderitaan kita, kutuk kita, dan hidup-hidup menyembuhkan, ya saya percaya. Walaupun belum, saya percaya. Saya diteguhkan lewat pengharapan itu yang kuat. Pasti saya disembuhkan Tuhan. Saya pasti diberkati Tuhan. Saya pasti kuat oleh Tuhan. Itu pengharapan. Jadi saudara ada pengharapan. Kenapa supaya dengan Tuhan dikatakan punya rencana, bukan kecelakaan kok. Hari depanmu penuh pengharapan. Harapannya penuh damai sejahtera. Pokoknya luar biasa. Selanjutnya itu pengharapan. Sekarang kasih. Intinya saja gitu, supaya cepat selesai. Kasih. Sekalipun saudara mempunyai iman yang bisa memindahkan gunung, saudara bisa mempunyai karunia lidah seperti malaikat, bisa bernubuat, mempunyai iman yang bisa memindahkan gunung, tapi tidak memberi kasih. Anda tidak berguna. Lihat aja itu Korintus 13 ayat berapa? Ibu anak begini.
1 Korintus 13 ayat 13 atau selanjutnya itu punya iman sebesar bisa menggerakkan gunung tanpa tidak ada kasih, tidak ada gunanya. Iman selesai bisa. Pengharapan sudah menemukan, tapi kasih tidak akan lenyap. Karena besar. Kasih seperti apa? Kasih seperti Tuhan. Dimaki, direndahkan, dielek-elek, entah amek kurang boleh gitu. Oh, gue gak cekir apa juga. Tetapi aku tetap menang. Sampai nyawanya pun bisa. Itu kasih. Kasih Allah itu melindungi kita, melindungi anak-anaknya, seperti ibu melindungi anaknya pada waktu sakit. Ben anakku, sok ya tak gendong sampai di gini ya, semalaman ya. Karena ibuku punya pengalaman anak panas, bengi orang turun, digendong nangis. Ibu tidak sebab mantan, ibu tidak berdoa terus gitu, karena kasih. Lalu kasihnya Bapak bagi kita begitu kasih, dan kasih itu tidak akan dilepas, walaupun mau memisahkannya. Kuasa apapun juga yang memisahkan, tapi kasih Tuhan tidak bisa dipisahkan apapun juga merupakan dan melindungi kita. Kalau kita masih bertemu pada saat ini dengan sehat kuat, itu karena kasih. Saudara yang Tuhan Yesus Kristus, kasih Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan Yesus. Iya, saya percaya, saya yakin, saudara harus memiliki 3 hal: IPK, iman, pengharapan, dan kasih. Itu karunia masa ini yang harus kita miliki sampai selama-lamanya. Amin. Perbuatan ajaibmu nyata, mujizat masih kau kerjakan. Kau kekuatan dan perlindungan, kuat tanganmu menopang, mulia namamu berkuasa. Aku bebenah, sebab kau Allah yang bertindak. Di setiap musim kehidupan, Tuhan kau hadir, kau pegang kendali. Buat firman-Mu meneguhkan, Kau Allah Immanuel, Allah Immanuel. Perbuatan ajaib-Mu nyata, mujizat masih kau kerjakan. Kau kekuatan dan perlindungan,